Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Linda yang bertugas pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini mau bertanya, kan saya hamil. Nah, saya ini bingung mau mengonsumsi obat-obatan yang khusus yang baik untuk ibu hamil itu apa ya Bu? Atau apa gizi atau apa gitu? Ibu bisa mengonsumsi tablet FE. Terus jika kekurangan zat besi atau Fe itu apa ya Bu? Gimana apa itu gejalanya atau gimana gitu Bu? Kekurangan Fe atau zat besi pada wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan resiko terjadi berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih Fe itu. Suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Terus Bu, ini kalau buah-buahan yang mengandung zat besi atau Fe itu apa saja ya Bu yang bisa dikonsumsi yang dapat apa itu? Yang dapat ditemukan. Ibu bisa mengonsumsi buah jeruk karena di situ ada vitamin C-nya. Dan kegunaan Fe ini sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Nah, selanjutnya di sini ada tabletnya ya, gambarnya. Nah, kebutuhan Fe selama hamil ini 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah, 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya, 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal, 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 1340 mg. Sedangkan satu tablet Fe mengandung 60 mg Fe. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 40 minggu setelah melahirkan. Terus selanjutnya di sini saya akan beritahu Ibu dosis per hari ya untuk pengonsumsian tablet Fe. Nah, ibu hamil ini memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Yang awalnya 2,5 jadi 6,6 ya. Nah, di sini ibu bisa meminum waktu meminum tablet Fe. Pemberian tablet zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sekitar sedikitnya 6-8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Apakah Ibu sudah paham? Nah, selanjutnya pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan. Jadi Ibu bisa meminum obatnya saat perut kosong ya, bukannya setelah makan. Biasanya obat-obatan diminum setelah makan.
Tapi kalau mengkonsumsi tablet FE ini dikonsumsi sebelum makan. Ini obatnya bisa disimpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari atau dekat dengan sumber panas, dan setelah dibungkus dibuka ditutup kembali. Nah, makanan yang mengandung Fe. Zat besi banyak terkandung di dalam produk hewani, terutama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Nah, di sini ya bisa dilihat apa aja. Nah, di sini ada apa ini? Makanan yang membantu penyerapan Fe. Yang pertama ada vitamin C. Asupan vitamin C dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, untuk membangun kekuatan plasenta ibu hamil membutuhkan vitamin C sebanyak 700 mg. Selanjutnya ada vitamin B12. Ini penting sekali ya bagi pertumbuhan perkembangan normal, RBC, dan keberfungsian sel-sel tulang, sistem persyarafan, dan saluran cerna. Makanan yang menghambat penyerapan Fe. Ibu bisa menghindari kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan vitamin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Belinda seperti hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, di sini saya tuh kurang paham apa itu yang dimaksud HIV atau AIDS Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan HIV dulu. HIV itu atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan AIDS itu merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV. Nah, di sini penyebab dari HIV/AIDS itu merupakan infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman secara normal yang bisa dilakukan. Selanjutnya, gejala awalnya ini terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi penyakit HIV ini. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lelah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala lanjutan ini seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh. Terus gejala akhirnya ini penderita AIDS ini akan meninggal. Nah, meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah terkena penyakit HIV/AIDS itu ya. Nah, cara penularan HIV ini dengan berhubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur, atau mulut, sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tubuh dapat masuk ke aliran darah. Nah, ibu pada bayi, penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada tiga waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan, saat persalinan, dan setelah bayi lahir melalui ASI. Selanjutnya, alat-alat untuk menoleh kulit.
Alat tajam yang meruncing seperti jarum, pisau, silet, dan membuat tato, memotong rambut bisa menularkan HIV, sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu. Selanjutnya, menggunakan jarum suntik secara berhadiah. Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba sangat berpotensi menularkan HIV. Jarum suntik yang dipakai bergantian dapat berpotensi tinggi untuk menularkan virus HIV ini. Selanjutnya, HIV tidak menular melalui air mata, keringat, air liur, atau ludah dan kencing. Nah, semisal ibu terkena air mata dari pengidap HIV itu tidak menularkan, ya, tidak bisa menular. Selanjutnya, cara pencegahan dengan prinsip ABCDE. Yang pertama, abstinence merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. Be faithful merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan, atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. C. Kondom melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat perlindungan atau kondom. D. Don't sharing atau don't inject, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Yang terakhir, E. Safe equipment, hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril. Selanjutnya, obat-obatan antiretroviral atau ARV merupakan beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. NNRTI atau non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Selanjutnya, cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan sekolah atau kampus. Jangan menggunakan jarum bergantian. Selanjutnya, perhatikan luka yang terbuka, lakukan vaksin, terus pre-exposure prophylaxis, hindari atau jauhi seks bebas. Itu cara pencegahannya, ya. Sudah, apakah Ibu sudah paham? Sama-sama. Fungsian sel-sel tulang, sistem persyarafan, dan saluran cerna. Makanan yang menghambat penyerapan Fe. Ibu bisa menghindari kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan vitat dapat mengikat Fe sehingga mengurangi jumlah serapan. Selanjutnya, cara mengolah makanan. Sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian karena kandungan gizinya akan rusak jika dihangatkan kembali. Selanjutnya, jangan mengkonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya akan rusak. Jadi Ibu jika masak sekali makan saja, ya, tidak boleh dihangatkan. Nah, itu saja. Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya? Bisa saya pahami. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dinda, tugas pada Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya itu belum tahu sepenuhnya dengan kesehatan reproduksi, Bu. Pengen tahu apa sih kesehatan reproduksi itu, Bu? Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya.
Nah, di sini ada terus ada yang Kalau ini Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja apa saja Bu? di sini yang pertama ada kebersihan genital, yang kedua ada akses terhadap pendidikan, terus yang selanjutnya ada hubungan seksual pranikah, terus penggunaan laksa, pengaruh media sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, terus penyakit menular seksual dan determinan remaja. Di sini ada contoh-contohnya ya. Oh, ini yang tadi pendidikan ya Bu? Terus resiko perilaku remaja saat ini Bu, apa saja? Resikonya itu ada hanya di luar nikah dan menular seksual atau yang sering disebut dengan HIV. Oh, seks bebas kok ya Bu? Oh. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Mau disebutkan satu persatu? Ya nggak apa-apa Bu. Nah, yang pertama di sini ada gonorrea. Terus yang selanjutnya ini ada sifilis, yang selanjutnya ada herpes genitalis. Terus yang keempat ada trichomoniasis. Terus yang selanjutnya ada charoid, terus chlamydia dan kondoma acuminata genital watas. Dan di sini ada gambar-gambarnya, bisa dilihat. Iya. Di sini ada pentingnya kebersihan. Nah, di sini tuh kebersihan merupakan hal yang penting dalam mencegah berbagai penyakit, infeksi, menjaga kesegaran dan keindahan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh sangat penting bagi seorang, bagi semua orang ya. Terlebih pada remaja dengan banyak aktivitas gerak dan tenaga. Ini salah satunya apa ini Bu? Mencuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan. Cara pencegahan. Nah, di sini cara pencegahan dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang berisiko untuk kehidupan kelas. Selanjutnya ada tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Terus ada bagi remaja yang sudah menikah harus setia, artinya tidak melakukan hubungan badan bersama orang lain. Selanjutnya ada pilih teman yang baik, berani menolak ajakan yang berisiko tertular HIV, dan gunakanlah masa remajamu untuk hal-hal yang berguna. Intinya itu tidak boleh berganti-ganti pasangan. Ya Bu, cukup satu ya Bu ya? Iya, betul. Setia itu mahal loh Bu. Betul. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, makasih, sama-sama. Apakah sudah jelas? Jelas Bu. Oke, terima kasih.